Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Karena saat video ini dibuat, ini kondisinya sedang siang hari. Jadi apabila nanti Bapak Ibu menonton videonya saat pagi hari atau mungkin saat siang hari atau mungkin malam hari, silakan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Tapi yang saya tekankan di sini, semoga Bapak Ibu masih tetap semangat untuk melakukan pendataan survei industri mikro dan kecil triwulanan sampai nanti triwulan 2, 3, dan triwulan 4. Oke, sesuai yang kemarin saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwasanya nanti saya akan membuat semacam video. Video ini untuk refreshing terkait konsep dan definisi sebelum Bapak Ibu semua yang ada di grup ini itu nanti ke lapangan. Harapannya setelah ada video ini bisa membantu Bapak Ibu yang bisa jadi ada lupa-lupa ingat tentang konsep-konsep dari IM Ketriwulanan bisa tercover saat setelah selesai menonton video ini. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu mulai pemaparannya. Kalau misalnya ada yang kerasa kecepatan, bisa nanti sambil di stop-stopin, atau mungkin kalau suara saya terlalu cepat, bisa diperlambat nanti mungkin ya durasi videonya, atau mungkin kalau suara saya terlalu lambat, bisa nanti dipercepat saja. Yang penting inti dari video ini dibuat adalah Bapak Ibu bisa menangkap konsepnya. Oke. Seperti yang sudah kita tahu, kalau misalnya nanti untuk listing maupun pencacahan, sorry, tidak ada listing, langsung pencacahan. Jadi pencacahan untuk triwulan 2, 3, dan 4 nanti seterusnya tetap menggunakan fasi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai fasinya di uninstall, karena masih digunakan sampai nanti tahun depan, bulan Januari, karena bulan Januari tahun depan itu IMK triwulan 4. Oke, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di, di kuesioner atau assignment fasih dari IMK Triwulan itu ada 3 blok. Blok pertama terkait keterangan usaha atau perusahaan, blok 2 terkait keterangan pencacahan, blok 3 terkait produksi, berapa produksinya, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, dan jumlah pekerjanya berapa. Ini kalau ini terkait kuesioner cetaknya ya. Kalau misalnya nanti berbentuk PP-nya seperti ini, kalau misalnya ada beberapa petugas yang masih butuh untuk kuesioner PP-nya, nanti tolong disampaikan di grup biar saya kirimkan soft file-nya atau mungkin kalau minta hardnya nanti saya printkan. Dan kalau misalnya ada PML yang mau pengawasan atau mungkin ada pegawai BPS yang jalan pulangnya searah sama rumahnya bisa nanti dititipkan. Kita masuk langsung ke blog ini. Kayaknya kalau blog ini sudah familiar semua ya. Kalau sudah pernah melaksanakan surveinya BPS, pertanyaan-pertanyaan terkait provinsi sampai blok sensus sampai nanti nomor urut usaha itu sudah fixed question, jadi tidak akan bisa diubah. Kita lanjutkan saja langsung. Nah, ini nama usaha dan ini nama usaha atau perusahaannya. Karena ternyata setelah dicek masih ada beberapa petugas yang salah dalam melakukan pengisian nama usaha atau perusahaannya. Seharusnya kan menggunakannya kurung siku ya Bapak Ibu ya, bukan kurung biasa tapi harus kurung siku. Seperti yang di sini yang sudah disontohkan ini nih contoh yang benar Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang menggunakan kurung seperti ini, itu salah sebenarnya.
Cuma karena kemarin mungkin ada waktu yang terbatas untuk pemeriksaan, jadi ada beberapa yang masih diloloskan. Tapi untuk triwulan 2 ini, kalau misalnya masih bisa diubah terkait nama usaha atau perusahaan ini, minta tolong untuk diubah ya. Ini ini contoh penulisan kalau industri yang dicacah atau respondennya itu belum ada nama perusahaannya. Jadi yang ditulis adalah ini hasil usahanya apa, terus kurung siku, jangan lupa kurung siku, terus ini nama pemilik usahanya. Itu ya, itu template-nya sudah seperti itu dan template yang benar. Dan ini juga waktu kemarin juga ada beberapa evaluasi dari provinsi, seharusnya sudah seperti itu penulisannya, tidak boleh salah atau tidak boleh ada yang kurang. Jadi minta tolong diperhatikan lagi untuk itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ini harusnya itu udah terisi karena sudah ada isian di triwulan 1. Kalau masih ada merasa yang salah terkait penulisannya, silakan diperbaikin kalau masih bisa diperbaiki. Nah, ini kan sudah dicontohkan, kayaknya juga sudah berkali-kali disampaikan ya. Kalau dia industrinya memang punya badan hukum seperti PT atau CV, silakan taruh PT, CV, dan UD-nya itu di belakang. Ini nama perusahaannya, koma PT, nama perusahaannya, koma CV. Nah, kalau misalnya dia tidak mempunyai nama, cara penulisannya adalah silakan tuliskan produk hasil industrinya apa, terus kemudian diberikan kurung siku, terus dikasih nama pemiliknya. Itu sudah template. Jadi nanti Bapak Ibu PML juga kalau masih ada yang menemukan salah penulisan dalam penulisan nama usaha atau perusahaan, silakan reject saja. Karena ini sudah dijelaskan dan ini masih di follow up lagi sama saya ya, untuk menekankan biar tidak ada salah penulisan lagi. Oke, ini mungkin alamatnya. Kalau mau memberikan alamat tambahan, silakan. Kalau misalnya ternyata alamatnya sudah tidak bisa diubah, ya udah nggak usah diubah. Nama pengusahanya, silakan. Kalau ternyata kemarin yang didata itu, misalnya pegawainya, sekarang mau mengupdate yang benar-benar nama pengusahanya siapa, silakan bisa diubah. Tapi kalau misalnya memang tetap, ya udah dilanjutkan saja. Nah, untuk nomor telepon atau handphone, kalau mau diperbarui, ternyata nomor HP-nya ada yang lebih baru, silakan diupdate. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan ke blok selanjutnya. Oke, ini kegiatan utama seharusnya juga sama. Kalau tidak ada yang berubah, itu ya udah dilanjut aja. Tapi kalau mau ada perubahan, silakan. Misalnya harusnya itu menjahit pakaian, tapi kemarin bikinnya membuat pakaian. Terus dirasa memang kurang pas, mau diubah, silakan diubah. Kalau memang tidak ada yang diubah, berarti langsung ke blok selanjutnya. Dan yang perlu ditekankan lagi ya Bapak Ibu, ini kan rincian 113A, judulnya itu adalah kegiatan utama. Jadi yang dituliskan itu adalah kegiatan utama yang diproduksi pada industri rumah tangga tersebut gitu. Contohnya, kalau misalnya dia bikin kue basah dan dia bikin kue bolu, kan berarti ada dua industri itu. Nah, berarti yang harus dituliskan di sini benar-benar kegiatan utamanya dan produk utamanya gitu. Kayak misalnya kue basah. Kue basah itu bisa dispesifikkan lagi. Kalau misalnya mau ditulis kue basah juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi yang ditulis ini benar-benar produk utamanya. Nggak usah yang semua produknya ditulis. Misalkan produk utamanya tuh misalnya banyak kayak roti kukus, roti bolu, roti ulang tahun, donat, kue kering, cookies gitu. Terus dituliskan semua di sini enggak ya? Enggak kayak gitu. Itu salah. Karena yang diminta adalah produk utama
berarti yang dituliskan produk utamanya saja. Apa itu produk utama? Produk utama yang nilai produksinya terbesar. Nilai produksinya terbesar, jadi yang menghasilkan apa namanya income terbesar ya, nilai produksi terbesar. Dan yang perlu diperhatikan lagi, yang dicatat itu tidak hanya yang sudah laku dijual, tapi yang belum dijual, yang jadi stok itu juga dicatatkan di IMK triwulan ini. Jadi misalkan dia membuat gorengan tahu. Jangan dicatat yang sudah terjual saja. Bisa jadi dia punya stok untuk jualan bulan depan, belum terjual. Dan misalnya dia juga punya stok juga kemarin yang belum terjual karena belum laku. Nah, itu berarti dituliskan semua. Pokoknya yang diproduksi selama triwulan 2. Triwulan 2 terhitung dari kapan? Dari April. April, Mei, Juni. Selama 3 bulan itu berproduksinya berapa, silakan dituliskan walaupun belum terjual. Itu ya, itu yang perlu ditegaskan lagi. Nah ini apa penulisan kegiatan utama ya. Kata kerja ditambah jenis produksi atau barang yang dihasilkan ditambah bahan bakunya. Nanti kan ada kolom tersendiri tuh, membuat, memproduksi, atau lainnya itu kan mencetak itu kan sudah ada pertanyaan kolom tersendiri. Nanti jenis produksi atau barang utama yang dihasilkan ada kolom tersendiri, bahan bakunya juga ada kolom tersendiri. Jadi silakan tuliskan masing-masing secara rinci. Apa bahan bakunya, apa produk utama yang dihasilkan, dan apa yang dikerjakan, apakah membuat, memproduksi, atau lain-lain. Nah, ini ya contohnya ya. Kegiatan utamanya apa, eh terus habis itu ini produk utamanya apa, dan bahan bakunya apa. Silakan dirinci serinci-rincinya. Dan yang diminta adalah utama. Kalau utama berarti satu-satunya ya. Berarti yang dituliskan memang produk utamanya, bahan bakunya juga bahan baku untuk membuat produk utama ini tuh apa gitu. Nah, ini KBLI ya. Kalau ada produk-produk yang merasa masih bingung KBLI-nya itu apa, KBLI 5 digitnya apa, masih ragu, silakan bertanya. Bertanya ke PML-nya atau bertanya di grup juga bisa. Jangan langsung mengisikan di lapangan karena takutnya apa yang diisikan KBLI-nya itu salah. Kalau KBL-nya salah dan sudah disubmit kan itu jadi repot kan. Maksudnya kerja 2 kali gitu loh, PML-nya harus mereject dulu, nanti baru diganti lagi, terus disubmit lagi. Tapi kalau dari awal saat melakukan pendataan sudah konfirmasi dulu ke PML-nya atau ke grup terkait apa sih sebenarnya KBLI yang benar dari produk tersebut, kan itu nanti kalau disubmit eh, kemungkinan errornya semakin sedikit. Terus yang perlu digarisbawahi lagi juga, kalau industri mikro itu apa namanya, jumlah pegawainya itu antara 1 sampai 4. Kalau industri kecil baru pegawainya itu 5 sampai 19. Jadi dipastikan lagi klasifikasi industrinya berdasarkan jumlah pegawai yang ada di usaha tersebut berapa. Jangan sampai nanti ada salah pengklasifikasian lagi. Kalau bisa diganti, silakan diganti. Kalau ternyata sudah tidak bisa diganti, ya sudah, berarti lanjutkan saja ke blok selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sifat usaha.
Seluruh usaha industri yang ada di Dharmasraya itu sifat usahanya itu bukan musiman, ya. Perlu digarisbawahi itu bukan musiman. Karena industri yang musiman itu adalah hanya dua yang bisa dicatat, yaitu terkait gula pasir, pembuatan gula pasir atau gula merah dari tebu, dan pengaringan tembakau. Sedangkan dua industri ini itu tidak ada di Dharmasraya. Jadi harusnya 116 ini kodenya adalah bukan musiman semua. Oke, ini ya yang ditekankan lagi karena kan apa pendataannya itu triwulanan ya. Bisa jadi mungkin pas waktu IMK triwulan 1 kemarin industrinya masih aktif berproduksi Bapak Ibu gitu ya. Tapi ternyata kondisinya entah itu mungkin ada yang usahanya gulung tikar atau mungkin ada pemilik usahanya yang sedang ada musibah jadi tidak berproduksi lagi. Nah, ini kemungkinan bisa berubah. Tapi semoga nanti di lapangan semuanya aktif berproduksi. Semoga yang diharapkannya bisa aktif berproduksi semua. Tapi kalau misalnya memang di lapangan ada kemungkinan-kemungkinan ganti jadi kode 2 atau kode 3, 4, 5, dan seterusnya, silakan diubah sesuai dengan kondisi lapangan. Aktif berproduksi cukup jelas ya kalau memang industrinya masih pada saat pendataan, pada saat teman-teman mendata di lapangan, industrinya itu masih aktif, masih melakukan produksi selama bulan April, Mei, Juni, yaitu triwulan 2. KBLI 2 digit berubah ketika awalnya dia mungkin apa industri utamanya itu membuat pintu dan membuat kusen jendela. Itu kan KBLI-nya 16 ya. Nah, ternyata saat triwulan 2 lebih banyak pesanannya dan mereka lebih banyak membuat itu meja, kursi, lemari. Kan itu KBLI-nya ganti 32. Berarti itu bikin di triwulan 2 kondisinya itu kode 2. Itu contoh kalau 201 ini berkode 2. Kalau kode 3 berarti pindah cukup jelas ya. Kalau kode 4 berarti saat triwulan 1 mungkin mau didata. Pas triwulan 2 didatengin berkali-kali usahanya itu nggak mau memberikan data berarti usaha non-respon. Kalau ada yang non-respon silakan dilaporkan terlebih dahulu ke PML-nya. Siapa tahu kalau ditemenin PML bisa mau didata atau ditemenin subjek matternya mungkin nanti bisa di diomongkan di grup. Terus kalau sementara tidak produksi, itu artinya biasanya itu memang usaha itu tuh selalu berproduksi. Tapi mungkin dari triwulan 2 ini ada misalnya pemiliknya melahirkan, pemiliknya sakit, ada kabar duka, atau misalnya pendataan atau pemasukannya tidak terlalu memuaskan, jadi sementara tidak berproduksi gitu, karena mungkin juga di pasarnya juga belum laku keras gitu. Jadi untuk bulan-bulan tertentu atau bulan triwulan ini, triwulan 2 ini tuh tidak melakukan produksi dan mungkin ke depannya ada kemungkinan untuk berproduksi, silakan bikin kode 5 sementara tidak berproduksi. Kalau tutup cukup jelas, bisa jadi memang saat triwulan 2 perusahaannya benar-benar sudah gulung tikar dan tutup. Tuh ya. Oke, ini udah dijelaskan. Kita lanjutkan ke blok selanjutnya. Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana nanti alur pendataan pada triwulan 2. Jika industri atau responden usaha yang kita cacah itu masih aktif berproduksi, atau mungkin aktif berproduksi tapi KBLI yang dihasilkan itu berbeda, yang awalnya 16 misalkan jadi 32,
yang awalnya misalkan 13 jadi 14 misalkan. Kan itu kan berarti dua digit KBRI-nya berubah. Kalau menemukan dua kondisi ini, silakan lanjutkan pencacahan sampai selesai. Sampai submit, sampai datanya selesai dikonfirmasi sama narasumber. Silakan lanjutkan saja sampai selesai. Nah, tapi kalau kasusnya dia ternyata di triwulan 2 pindah atau usaha non-respon atau sementara tidak produksi atau bahkan tutup, silakan langsung ke blok catatan dan isikan sesuai dengan kondisi lapangannya seperti apa. Apakah dia pindah, apakah non-respon, apakah sementara tidak berproduksi atau tutup dan lain-lain. Nah, jadi ini apa namanya kondisinya kayak gini ya. Kalau yang tahun kalau yang triwulan 1 kemarin kan kalau misalnya ada usaha yang non respon itu bisa ganti sampel kan, ada sampel cadangan. Nah, kalau misalnya di triwulan 2 dan triwulan-triwulan selanjutnya itu kalau misalnya ada usaha yang non respon ya udah berarti nanti dari pendataan triwulan 2 ini dihitungnya non respon tidak ada pergantian sampel gitu loh. Jadi kemarin kan diusahakan kalau bisa Bapak Ibu di sini jangan ada non respon. Makanya kemarin pas di triwulan 1 dipastikan banget mencari industri yang memang mau didata sampai akhir triwulan 4 tahun depan. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, nama pemberi jawaban dan jabatan dan nomor telepon ini mungkin sudah terisi karena sudah melakukan pendataan triwulan kemarin. Kalau ada update silakan diubah. Kalau tidak ada update berarti ya udah biarkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke ini rincian 301. 301 ini berarti nanti sudah muncul nih barang-barang apa yang dihasilkan yang sudah didata waktu triwulan 1 kemarin. Nah, kalau misalnya ternyata di triwulan 2 ini barang yang dihasilkan masih sama, ya sudah tinggal diisikan berapa nilai produksinya, berapa harga per potongnya atau per piecesnya gitu. Silakan nanti diisikan. Tapi kalau ternyata di triwulan 2 ini ada produk baru, ya, memang jelas-jelas menghasilkan produk baru, silakan dipastikan dulu Bapak Ibu. Dipastikan dulu apakah produknya bisa dimasukkan ke barang lain gitu loh. Karena apa yang sudah pernah saya sampaikan waktu triwulan 1 kemarin, kalau di triwulan 1 ada barang yang dihasilkan, tapi di triwulan 2 tidak ada barang tersebut, nah barang itu nanti tidak dimasukkan saat provinsi apa saat provinsi mengolah ini indeks nilai produksinya. Jadi harapannya apa yang ada di triwulan 1 harus ada di triwulan 2 juga. Contohnya ini kayak Putu Ayu, cake keju. Harapannya di Putu Ayu di triwulan 1 kemarin berproduksi, di triwulan ini juga harusnya juga berproduksi. Jadi nilainya itu bisa dibandingkan antara triwulan 1 dan triwulan 2. Harapannya nanti kalau mau menambah barang yang dihasilkan, kalau bisa dimasukin ke barang yang lain yang sudah ada tertera di sini, kalau bisa dijadikan satu saja, kayak misalnya lemari. Lemari bisa dijadikan satu saja, walaupun mungkin beda tipe kan, beda lemari. Yang satunya lemari satu pintu, yang satunya lagi lemari dua pintu. Bisa dijadikan satu saja, bentuknya lemari. Tapi nanti yang diakumulasikan itu nilai ininya, volume produksinya.
agar nanti nilai produksinya tetap sama, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar barang-barang yang dihasilkan responden tersebut itu bisa dijadikan perhitungan saat menghitung indeks nilai produksi. Kayak satuan standarnya, kalau bisa eh, ikuti satuan standar yang ada di ini, yang ada di fasenya seperti apa. Sebenarnya buah itu ada simpang siur bisa masuk satuan standar atau tidak, tapi karena di IMK Triwulan ini ada buah ya udah nggak apa-apa buah gitu. Tapi kalau misalnya bisa ditimbang kilogram atau mungkin apa namanya gram atau mungkin apalagi liter bisa jadi atau yang lain-lainnya gitu, itu juga bisa dimasukkan lebih baik gitu dibandingkan buah. Soalnya kalau buah sebenarnya itu juga nggak standar sih. Satu buah semen, satu buah bakwan kan beda tuh ininya eh, satuannya. Tapi kalau buah itu kayak belum mencerminkan satuan standar gitu loh. Tapi kalau kilogram kan 1 kilogram semen sama 1 kilogram bakwan kan sudah terlihat kan volumenya berbeda dan kita bisa melihat eh, perbedaan satuan itu dari kilogram itu gitu loh. Tapi kalau buah kan belum bisa mencerminkan bentuk bahan atau berat dari bahan yang dihasilkan gitu. Tapi kalau emang nggak ada ya udah nggak apa-apa buah. Terus banyaknya berarti banyaknya yang dihasilkan, yang diproduksi, termasuk yang belum belum berhasil dijual, yang dijadikan stok, yang dimakan sendiri, yang dikasih ke tetangga. Nah, itu dicatat, dimasukkan semua ke banyaknya produksi. Barang yang diproduksi berapa. Ini harga satuannya, ini nilainya. Nilai penjumlahan dari ini ya, dari banyaknya yang diproduksi sama harga satuannya. Ingat ya, bukan hanya yang dicatat, bukan hanya yang sudah terjual, tapi stok barangnya juga dimasukkan sebagai ini nilai apa? Nilai yang sudah diproduksi berapa, yang dimakan sendiri juga kalau misalnya memang industrinya industri makanan. Oke. Terus jenis industrinya, kalau industri itu berarti bahan baku sampai outputnya itu semua itu hasil dari pemilik ya, bahan bakunya beli sendiri itu. Kalau maklun itu seperti jasa industri, bahan bakunya dari konsumen, kita hanya mengolah, nanti outputnya dikasih lagi ke konsumennya tuh. Biasanya yang maklun itu kebanyakan di penjahit, tapi tidak menutup kemungkinan industri-industri lain juga ada maklunnya. Nah, yang paling penting ini adalah fenomena. Tolong banget kalau ada yang kenaikan produksinya atau penurunan produksinya sangat ekstrim, silakan dibuat di catatan. Kok bisa sih sama dibandingkan triwulan 1 produksinya menurun drastis? Oh, ternyata karena di triwulan 2 banyak rewang atau di triwulan 2 bahan bakunya itu sulit dicari. Silakan dicatat di fenomena. Ini fenomena ini sangat membantu teman-teman agar tidak dikonfirmasi-konfirmasi lagi sama PML-nya. Tapi kalau fenomenanya hanya sesuai kondisi lapangan, nah itu kalau lapangannya seperti apa, kan yang tahu kan teman-teman yang mendata. Makanya PML yang mengawas ini butuh catatan. Kok bisa kenaikannya ekstrim, penurunannya ekstrim gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu barang dari yang triwulan 1 ke triwulan 2 kenaikan dan penurunan yang ekstrim, silakan dibikin di catatan atau fenomena. Pokoknya kalau nggak ada catatan, PML berhak untuk mereject.
Nah, ini ya, nilai produksi lainnya itu apa? Nilai produksi lainnya adalah kalau ya, kalau ada kan kalau di fase tadi penambahan barang itu maksimalnya itu ada 10 jenis barang yang di ini yang ditambahkan. Kalau misalnya barangnya nggak cukup, kan nggak bisa tuh ditambahin lagi di fasi. Nah, taruh di 301 ini di nilai produksi lainnya. Nilai produksi lainnya itu berarti barang-barang yang tidak tercakup di tadi penambahan barang, tapi barangnya itu perlu untuk dicatat, ditambahkan di assignment. Nah, tuliskan di sini ya. Nah, pendapatan lainnya ini adalah pendapatan yang didapat selain dari industrinya. Contohnya, kalau di penjahit ini kayak apa Vermak atau misalnya kalau misalnya kain perca itu penjualan kain perca. Tapi pendapatan lainnya itu bukan dari pekerjaan lainnya, tapi pendapatan lainnya yang dihasilkan dari sisa-sisa hasil industrinya. Misalnya kayak ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu sekalian terkait nilai produksi lainnya. Nilai produksi lainnya itu yang perlu ditegaskan ya, yang banyak yang salah juga untuk triwulan satu kemarin. Nilai produksi lainnya itu adalah ketika barang-barang yang dihasilkan oleh responden, ya misalnya kayak eh, apa namanya? Keripik, keripik tempe, terus apalagi barang apalagi dan dia itu penambahan di fasihnya itu sudah melebihi 10 produk. Nah, kalau melebihi 10 produk, biasanya itu tidak difasilitasi lagi untuk menambah barang yang dihasilkan. Makanya kan dia harusnya kan masuk nih ke dalam pendataan kita. Cuma karena kolom atau assignnya ini tidak difasilitasi lebih dari 10 sama fasih, makanya ada rincian pertanyaan 301 dan 3 ini terkait nilai produksi lainnya. Jadi nilai produksi lainnya itu barang-barang yang belum tercakup di di rincian sebelumnya, silakan tuliskan di sini. Misalkan harusnya itu ada meja belajar, tapi karena meja belajar itu adalah produk ke-11 yang dihasilkan dari responden tersebut, kan berarti kan nggak bisa nih dimasukin ke sini. Nah, makanya dimasukinnya ke sini, ke nilai produksi lainnya. Jadi bukan nilai produksi lainnya itu eh, apa ya, bukan ini, bukan kayak misalnya dia juga memproduk apa, ya intinya itu dulu deh. Ya, terus kita lanjut ke nih pendapatan lainnya ya. Bedakan nilai produksi lainnya dengan nilai jumlah pendapatan lainnya. Kalau tadi nilai produksi lainnya yang sudah saya jelaskan ya, termasuk produksi barang yang dihasilkan dari industri tapi tidak muat apa karena segmen fasenya hanya memfasilitasi untuk 10 barang saja, makanya dimasukin ke 301 nilai produksi lainnya. Tapi kalau jumlah pendapatan lainnya adalah pendapatan yang dihasilkan di luar proses industri. Contohnya ini kayak Vermak. Vermak kan itu bukan industri tuh, tapi dia jadi pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh penjahit yang membuat pakaian pesanan sesuai pesanan gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini pendapatan lainnya. Terus kayak misalnya apalagi ya? Dia itu ini, dia itu membuat ini kain
bordir-bordiran gitu kan. Terus kan dia misalnya ada sisa-sisa kain perca, sisa kain percanya itu terus dia jual gitu loh. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke pendapatan lainnya. Oke ya. Terus nilai pengeluaran, oh ya ini, nilai pendapatan lainnya tidak boleh melebihi nilai produksi. Misalkan nilai produksi yang dihasilkan oleh penjahit untuk membuat baju pakaian sesuai pesanan itu misalnya 5 juta. Terus nilai pendapatan lainnya dari Vermark juga 5 juta itu masih bisa nggak error di antrian. Tapi nanti kalau misalnya nilai pendapatan lainnya dari Vermark melebihi 5 juta, nah itu bisanya error. Jadi kalau ada kasus kayak gitu, silakan disamakan nilainya. Tidak boleh melebihi nilai produksi dari industri utamanya itu. Oke, selanjutnya terkait nilai pengeluaran. Pengeluaran itu berarti silakan tuliskan pengeluaran seluruhnya untuk membuat barang-barang industri yang dihasilkan. Jadi pengeluarannya itu pengeluaran bahan untuk membeli bahan pokok, pengeluaran untuk membeli bahan penolong, bahan baku, bahan apa, bahan sampingan, pengeluaran lainnya, pengeluaran untuk listrik, ATK dan lain-lain, tapi jangan dimasukkan pengeluaran balas jasa. Jadi pengeluaran di sini ya yang dituliskan itu benar-benar pengeluaran untuk menghasilkan produk itu, baik nanti pengeluaran listriknya, kemasannya, atau bahan bakunya, bahan bahan umumnya, atau bahan penolongnya, itu yang dimasukkan di pengeluaran ini. Jadi bukan termasuk gaji pekerja. Jadi jangan masukkan gaji pekerja ke rincian pengeluaran ini. Kalau misalnya ada dari triwulan satu yang masih memasukkan pengeluaran di sini termasuk pengeluaran balas jasa pekerja, silakan nanti dikonfirmasi ke PML untuk mengganti nilainya ya, nilai pengeluaran ini. Dan yang perlu digarisbawahi, kalau industrinya masih berjalan sampai detik pencacahan, berarti kan dia balik modal tuh, untung tuh, makanya industrinya bisa dilanjutkan. Jadi jangan sampai nilai pengeluarannya itu lebih besar daripada nilai pendapatan atau nilai eh, produksi yang dihasilkan gitu. Jangan, bisa jadi jangan-jangan nilai pengeluarannya besar karena Bapak Ibu yang di triwulan satu kemarin memasukkan balas jasa pekerja, sedangkan balas jasa pekerja itu tidak dimasukkan ke dalam pengeluaran yang ada di IMK triwulanan. Oke, jumlah pekerja tadi jangan sampai melebihi 19 karena industri mikro dan kecil itu merupakan industri yang pekerjanya itu antara 1 sampai 19. Dan jangan lupa pekerja ini termasuk ke dalamnya adalah pengusahanya ya. Jadi kalau misalnya dia punya pegawai 2, pemiliknya 1 berarti jumlah pekerjanya itu ada 3. Oke, cukup jelas. Nah, nih, termasuk pekerja tidak dibayar. Jadi kalau anaknya pulang sekolah ngebantuin, nah itu termasuk pekerja tidak dibayar. Istrinya atau keponakannya itu kalau misalnya memang rutin membantu itu termasuk di pekerja ini nih. Jadi pekerja di sini tuh tidak hanya pegawai yang dibayar. Pekerja-pekerja yang tidak dibayar seperti pekerja keluarga itu juga dimasukkan ke dalam jumlah pekerja yang harus diinput di IMK triwulanan. Oke, dan ini terakhir mengingatkan pencacahan triwulan 2 itu 1 sampai 10 Juli. Kalau nanti ada perpanjangan waktu nanti kami kabarkan. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Selamat bekerja, semangat bekerja. Semoga apa yang saya paparkan di video preferencing ini bisa cukup jelas dan untuk bisa dijadikan pedoman dan tambahan bekal untuk ke lapangan. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa lancar pendataannya untuk beberapa petugas yang ditambah beban tugasnya karena ada satu dan lain hal. Nanti saya konfirmasi lebih lanjut. Silakan ditonton dan wajib ditonton. Nanti saya monitoring siapa-siapa saja yang belum nonton atau siapa-siapa yang sudah menonton.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.